Baik, kita akan melanjutkan untuk memahami fakta sejarah, ataupun kita mencari tahu bagaimana dalam menulis sejarah kita menemukan fakta-fakta sejarah. Anchor Smith dia mengemukakan ada beberapa teori, dan teori itu tiga, walaupun sebenarnya ada beberapa teori yang lain dan sangat banyak. Nah, teori pertama ialah teori koherensi, yaitu teori di mana data yang diperoleh cocok dengan data sebelumnya, baik ucapan dan juga pernyataan. Misalkan, penjelasan lebih lanjutnya, jika kita di dalam dokumen menemukan bahwa fakta sejarah ialah A, maka kita harus melihat di dokumen-dokumen yang lainnya ataupun di dalam bentuk ucapan-ucapan yang lain dari pihak-pihak tertentu juga harus A. Jadi ketika di dokumen fakta yang kita temukan A dan di lisan, di pernyataan atau ucapan dari salah satu pihak juga A, maka kita menemukan fakta sejarah. Itu menurut teori koherensi. Kemudian yang kedua ialah teori korespondensi. Nah, jadi teori ini maksudnya ialah fakta sama dengan realita benar-benar telah terjadi. Jadi di dalam teori kedua, fakta sejarah itu kita temukan sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita wawancarai, apa yang kita memang dapati di lapangan. Jadi di teori korespondensi kita tidak bisa memanipulasi karena fakta yang kita temukan itu harus benar-benar sama yang ada di lapangan. Dimana ketika kita terjun lapangan dalam menulis berbagai macam karya ilmiah, terutama sejarah, kita harus mampu melihat realita itu lebih seksama dan harus bisa benar-benar memahami realitas itu seperti apa, dan kita tidak bisa mengupayakan upaya-upaya yang tidak baik, yaitu seperti manipulasi realitas itu sendiri. Kemudian pragmatis yaitu fakta yang objektif. Misalkan bisa kita sebutkan dengan teori-teori ataupun dengan fakta sejarah yang kita ambil dari tokohnya langsung. Nah, ataupun kita mengambil fakta sejarah ataupun kita melihat fakta sejarah di dalam sebuah catatan ataupun dokumen-dokumen primernya. Baik, kita lanjut. Cara penyajian. Nah, di dalam filsafat sejarah itu cara penyajian sejarah ada berbagai macam, dan di poin slide ini kita sudah memuat beberapa di antaranya. Yang pertama ialah kronologis. Jadi ada beberapa karya dari sejarah itu dia bersifat kronologis. Jadi cara penyajiannya itu bersifat kronologis. Berarti jika ada tulisan misalkan perkembangan kota A dari tahun sekian ke tahun sekian, maka cara penyajiannya dari tahun yang dimasukkan tadi sampai ke tahun berakhirnya. Berarti kalau misalkan dari tahun 2001 ke 2020, maka cara penyajiannya itu harus berurutan. Yang kedua yaitu cara penyajian yang tematis. Penulisan sejarah berdasarkan tema-tema yang berkaitan, tidak mesti kronologis. Contoh misalnya kita ingin menulis tentang bagaimana revolusi sosial yang terjadi di Aceh. Kita tidak perlu menuliskan secara kronologis, tapi kita bisa menuliskan ataupun bisa kita menyajikan dengan tema-tema. Misalkan di dalam contoh kita bisa menulis temanya bagaimana peran dari salah satu pihak A ataupun bagaimana peran dari pemuda. Jadi bersifat tematis. Kemudian yang terakhir yaitu cara penyajian yang konvensional. Penulisan mengalir mulai dari asal mula sampai akhir. Biasanya yang konvensional ini terdapat di tradisi penulisan sejarah tradisional ataupun historiografi tradisional, yang dimana penulisannya mengalir mulai dari asal mula sampai dengan akhir. Dan bisa dikategorikan juga cara penyajian konvensional masuk ke historiografi kolonial. Kemudian selanjutnya ada beberapa teknik penelitian sejarah. Nah,
Jadi teknik penelitian sejarah itu bisa kita lakukan dengan cara pertama studi pustaka, kemudian wawancara, ketiga ekskavasi, dan keempat observasi. Ekskavasi ini biasanya dekat dengan ilmu arkeologi. Kita melakukan penggalian di satu tempat, kemudian kita menemukan beberapa benda, mungkin apakah itu manusia purba dan lain sebagainya, dan itu menjadi salah satu teknik penelitian sejarah. Kemudian apa saja ilmu bantu ataupun ilmu yang diperlukan untuk membantu penulisan sejarah itu sendiri? Ada banyak sekali. Yang pertama yaitu paleontologi, mengkaji fosil-fosil. Kemudian aleontropologi, mempelajari manusia purba. Kemudian arkeologi, penggalian atau ekskavasi artefak atau ekofak. Kemudian ada paleografi, mengkaji tentang tulisan kuno. Kemudian epigrafi, perbedaannya dengan paleografi ialah materi yang digunakan untuk menulis, seperti batu, dari batu, logam ataupun gading. Kemudian ikonografi, ilmu tentang patung-patung kuno dari zaman prasejarah. Kemudian numismatik, nah yang ini adalah ilmu yang mempelajari tentang mata uang. Kemudian ilmu keramik, mengkaji tentang hasil keramik, tembikar, porselen, dan biasanya jika orang-orang yang memahami ilmu keramik, dia bisa melihat, misalkan kita menemukan suatu benda berupa guci, kita bisa menentukan apakah corak dari satu guci itu berasal dari Cina ataupun lain sebagainya. Kemudian genealogi, pengetahuan mengenai asal-usul nenek moyang. Nah, kemudian filologi, ilmu bantu yang mempelajari naskah-naskah kuno. Jadi ilmu ini akan kita gunakan ketika kita mempelajari naskah-naskah kuno. Contoh misalkan ketika kita ingin menulis tentang sejarah Aceh dan kita memerlukan sumber naskah-naskah dan naskah tersebut merupakan naskah kuno, maka kita harus menggunakan ilmu bantu filologi. Kemudian yang terakhir ada ilmu statistik, yaitu untuk melihat bagaimana perkembangan suatu apakah itu isu sosial ataupun suatu pendapatan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian ada etnografi. Nah, etnografi ini biasanya dilakukan oleh peneliti sejarah yang senang menjelajah daerah-daerah baru dan menemukan fakta-fakta baru. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu bantu berupa ilmu sosial, di mana ilmu sosial itu berupa ilmu antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan psikologi. Nah, ilmu bantu ini sama tapi tidak serupa seperti yang sudah saya sebutkan pada beberapa waktu yang lalu, yaitu metodologi, di mana ketika kita sudah menggunakan metode, kemudian teknik, kemudian kita juga harus menggunakan ilmu bantu supaya sejarah yang kita tulis itu tidak monoton dan kita mampu melihat sejarah itu lebih dalam, lebih luas, dan kita bisa mengkaitkan antara pokok permasalahan A dan juga dengan B. Jadi kita bisa melihat kesinambungan antara kasus A dan kasus B, ataupun kita bisa melihat hubungan kausalitas. Nah, ilmu sosial ini sangat membantu dalam upaya para sejarawan menulis karya-karya baru mereka, dan ilmu sosial hari ini sangat kemajuan ilmunya itu sangat pesat, dan beberapa diantaranya juga para sejarawan sudah menggunakan beberapa ilmu yang lain seperti ilmu lingkungan, di mana nanti akan menulis sejarah lingkungan, dan juga beberapa belakang ini juga sudah menulis beberapa karya yaitu mengenai sejarah kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, jadi metode sejarah itu, kita ulangi lagi, metode sejarah ialah langkah-langkah ataupun prosedur untuk membantu para sejarawan dalam menulis ataupun dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah. Nah, jadi itulah metode sejarah, dan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.